ya ibadi wahai hamba-hambaku inni haramtu adzulma ala nafsi, bahwasanya aku mengharamkan pada diriku sendiri, mengharamkan pada zatku sendiri, mengharamkan suatu kezaliman, mengharamkan perkara zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut langsung hadis yang selanjutnya. Al-hadisur rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa ta'ala annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Kanjeng Nabi dawuh meriwayatkan fima yarwihi an rabbihi, meriwayatkan perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya, ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai niki dawe Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi wahai hamba-hambaku inni haramtu adzulma ala nafsi, bahwasanya aku mengharamkan pada diriku sendiri, mengharamkan pada zatku sendiri, mengharamkan suatu kezaliman, mengharamkan perkara zalim. Maka waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan begitu pula aku menjadikan suatu perkara zalim, aku jadikan perkara yang haram bagi kalian semua. Aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menganiaya pada yang lainnya. Tidak boleh zalim kepada yang lain. Karena apa? Karena Allah sendiri itu mengharamkan perkara zalim itu ada pada zatnya Allah. Begitu juga diharamkan perkara zalim pada hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah orang yang tersesat, orang yang tersesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dariku, kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dariku. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk padaku, mintalah suatu petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan kalian suatu petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah orang-orang yang kelaparan, orang yang kelaparan, keluwen. Illa man at'amtuhu, ya, kecuali orang yang diberikan makanan sama Allah, diberikan rizki sama Allah. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepada Allah, mintalah makanan kepadaku. Ut'imkum, maka aku, dawe pangeran, aku Gusti Allah itu akan memberikan makanan kepada kalian semua. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian itu adalah orang yang tidak berpakaian, tidak mengenakan pakaian. Illaman kasautuh, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian semua. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku sekalian, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu setiap hari, setiap pagi, setiap siang, pagi, siang, sore, malam, itu orang yang selalu melakukan perkara yang dosa, perkara yang jelek, selalu melakukan perkara yang salah, melakukan kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba, dan Allah itu
akan memaafkan semua dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan memaafkan seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni pada kalian semua. Diberikan kemurahan di sini bahwasanya menunjukkan bahwa Allah itu sangatlah maha pemurah. Karena apa? Ketika hambanya meminta, Allah akan memberikan suatu perkara yang diminta oleh hambanya. Hambanya mempunyai dosa, dia meminta ampunan atas dosa tersebut, Allah juga akan memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian itu kalian semua itu tidak akan bisa membahayakan pada diriku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan juga enggak bisa memberikan manfaat kepadaku, tapi ambillah manfaat dari diriku. Dawuh pangeran ngoten. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Jika dari manusia yang paling awal wa akhirakum dan paling akhir dikumpulkan semua, wa insakum wa jinnakum, terus manusia dari golongan manusia, orang awal sampai akhir dari golongan manusia, wa jinnakum dan juga dari golongan jin, ini dikumpulkan kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada, dan dikumpulkan dijadikan menjadi atqa qalbi rajulin, menjadi orang yang mempunyai hati paling bertakwa, dikumpulkan menjadi orang yang paling bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syaitan, hal tersebut itu tidak akan menambahkan ketakwaan dari seorang tersebut, tidak akan menambahkan pada derajat kemuliaannya Allah, tidak akan menambahkan derajat kemuliaannya Allah, tidak akan menambahkan suatu apapun. Begitu juga ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika mim mulki syai'. Begitu juga yang sebaliknya, ketika orang awal sampai orang akhir dikumpulkan dari golongan manusia dan dari golongan jin, terus dijadikan ala afjari qalbi rajulin, budi pakerti yang paling buruk sekalipun, buruk-buruknya orang, itu hal tersebut tidak akan mana qasadzalika mim mulki syai'ah. Hal tersebut tidak akan mengurangi dari kemuliaan atau dari derajat ya kemuliaannya Allah, keagungannya Allah itu tidak akan mengurangi hal tersebut. Walaupun orang tersebut seburuk-buruknya orang itu tidak akan mempengaruhi Allah itu mulia atau tidak, atau sebaik-baiknya Allah sebaik-baiknya orang itu juga tidak akan mempengaruhi suatu kemuliaannya Allah, tidak akan menambah. Apakah lantas orang mulia ini menambah sifat keagungan Allah? Hal tersebut tidak. Allah itu sudah semenjak dahulu sudah agung, sudah sangat mulia. Jadi baik orang tersebut orang tersebut mulia ataupun buruk, Allah itu tetap agung, tetap mulia. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana kaso dzalika mimma indi illa kama yanqusu al. Nah, begitu juga law anna awwalakum, ketika orang awal dan orang akhir dari golongan orang yang paling awal sampai akhir dari golongan manusia dan jin itu qaumu fi sa'idin wahid, berdiri pada satu tempat, dia itu baru berdiri pada satu tempat, dan mereka itu akan fasa'aluni, dan mereka meminta sesuatu kepadaku. Dia meminta, segitu banyaknya orang yang ada, sebegitu banyaknya orang yang hadir, mereka meminta kepada Allah, maka apa yang akan dilakukan Allah? Fa'ataitu kulla wahidin, Allah itu akan memberikan setiap individu, setiap orang
yang meminta kepada Allah. Jadi walaupun ada banyak yang meminta, Allah itu akan mengabulkan permintaan satu demi satu. Tidak hanya satu permintaan yang paling umum saja atau permintaan banyak orang, tapi permintaan setiap individu akan dikabulkan oleh Allah. Dan hal tersebut mana qasadzalika mimma indi, hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang mengurangi perkara yang dimiliki oleh Allah. Hal tersebut tidak lantas mengurangi apa yang dimiliki Allah.